Kembali lagi di podcast Artis. Aduh, sampai lupa sendiri judul podcastnya apa. Podcast Artis. Ya, untuk episode yang kedua dan ini terima kasih yang udah nonton episode pertama, teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. Nggak usah teriak-teriak. Yang nonton pertama dan belum dengerin secara full tapi cuma secara potongan-potongan aja yang dari IG kita, silakan banget untuk ditonton lagi. Linknya ada di pojok kanan teman-teman, di kiri saya di pojok atas ini linknya. Nanti teman-teman boleh lihat gimana obrolan kita pertama. Nah, hari ini kita mau ngobrolin lagi yang lebih dalam. Oh my God. Kalian boleh lihat muka-muka bintang tamu kita kali ini, teman-teman kita kali ini udah mulai deg-degan. Kita akan ngobrolin pacaran beda suku. Waduh. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Senyumnya enak dong, gitu dong. Iya. Santai aja teman-teman. Perkenalan pertama yang dari pojok sana, cowok sendiri bajunya kotak-kotak. Relawan Ahok? Bukan dong. Oke. Kenalan dulu. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Jose Gilang, berkuliah di UNESA. Jurusan Sistem Informasi. Sistem Informasi. Oh, berarti di UNESA. Kalau Sistem Informasi UNESA itu, UNESA kan ada 2 kampus. Berarti kampus di mana? Yang di Ketintang. Di Ketintang. Oke. Terima kasih. Yose umur berapa? Umur 20 tahun. Umur 20. Oke. Dan yang di tengah ini cantik banget. Cantik banget. Siapa namanya? Silakan perkenalkan namamu. Hai semua, namaku Selin. Aku mahasiswa di ITS dan jurusan matematika. Saya umur berapa? 21. Oh, berarti teman-teman kalau ada masalah matematika ya mau diselesaikan boleh hubungi nomor di bawah ini teman-teman. Tapi bayar 500.000 ya. Oke, kita mau ngobrol lebih dalam ya tentang obrolan kita, yaitu adalah pacaran beda suku. Sudah punya pacar belum, Yose? Sudah pernah punya pacar. Kenapa gua tadi tawa ya? Oke, Sajok, jangan didengerin teman-teman. Udah pernah punya pacar. Ya. Kalau Selin punya pacar. Nah, terakhir pacaran berapa lama, Yose? Terakhir 4-5 bulan. Sesuku atau beda suku? Sesuku. Kalau Selin, yang pacar kali ini sesuku atau beda suku? Beda suku. Wah, bagus, sesuai dengan pembicaraan kita. Bagus ya. Nah, Yose berapa kali pacaran? Ini mama nonton nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Emang nanti di-share ke grup keluarga. Biar like-nya banyak ya. Oke, Yose berapa kali pacaran, lalu kira-kira sesuku dan tidak sesuku berapa? 3 kali, sekali beda suku, 2 kali sama. Oh wow, oke. Kalau boleh tahu Yose suku apa sih? Jawa. Oh, Jawa. Saya kira aborigin, bukan ya? Bukan. Suku Jawa. Baru kali ini ya orang ngira saya aborigin. Oke. Berarti Yose yang pertama suku 2 kali ya? 2 kali sama 1 kali Jawa. beda. Oke. Kita nggak perlu perdalam sukunya apa. Siapa tahu suku cadang, ya kan? Kalau Selin, berapa kali pacaran? Ini kayaknya baru pertama deh, soalnya terakhir SMP itu dihitung nggak sih? Cuma seminggu doang. Dihitung. Oke. Karena pasti yang nonton ini mungkin mantanmu, aduh nyesel nih. Gitu. Seminggu nggak dianggap. Astaga, maaf. Berarti 2 kali, sudah 2 kali. Iya, ini yang kedua. Yang dulu, yang SMP itu pernah punya pacar sesuka apa enggak? Enggak. Itu kelas berapa sih? Kelas 2 SMP. Bukan cinta monyet lah ya. Ya. Cinta anak monyet. Lebih kecil lagi. Masih anakan ya? Masih anakan. Oke. Kalau yang sekarang berarti beda suku. Iya, beda suku. Oke. Nah, kenapa beda suku? Atau gini deh, nyadar nggak sih di kalian ya? Nanti kalian boleh pikirin. Pacaran aja dulu. Aku nggak peduli sukunya apa. Kalau saya lihat,
Iya sih, kalau aku sih maksudnya jalanin aja dulu, nggak terlalu mikir yang nggak terlalu mikir yang serius. Oke. Ya, Jadi jalan aja dulu, dekat sama cowoknya, baru nggak mikirin yang suka apa Iya. enggak ya. Oke. Betul. Kalau Yose? Kalau aku dari awal sih sebenarnya dari orang tua ya, nggak membatasi harus sesuku atau enggak gitu. Jadi ya udah fleksibel aja. Loh, pada waktu yang 3 kali pacaran itu 2 sesuku dan 1 tidak, itu secara sadar, oh ini karena sukunya ini boleh deh, atau ya udah ngalir aja dulu, suka sama orangnya dulu baru kepikiran sukunya, oh ternyata beda. Ya ngalir dulu, Oh, ngalir dulu. jalani aja dulu tadi. Itu 3 kali pacaran itu semuanya di zaman sekolah atau sudah di kuliah ini? 2 kali di zaman sekolah, 1 kali pas kuliah. Oh, oke. Jadi memang benar-benar di dasarnya memang nggak itu ya, apa namanya, nggak peduli sama sukunya Ya, dia betul, apa ya. betul. Oke. Berarti memang personal dari orangnya dulu. Betul. Suku nomor 2. Nah, aku mau tanya deh, langsung ke dalam pertanyaan yang $1 juta. Menurut kalian, penting nggak sih ngeliatin suku dari calon pasangan kita? Selin dulu. kalau pribadi sih enggak ya. Nggak penting. Iya, Kenapa? karena- Kenapa? Apa ya? Tuhan menciptakan keberagaman. Wey! Nah, gini lah, Tuhan aja nggak memandang perbedaan lah, ibaratnya gitu kan, kita semua Oke. sama gitu. Jadi Iya. menurut aku ya nggak masalah sih kalau beda suku gitu. Tapi kalau mama sih mendukung ya, kayak apapun keputusan aku ya didukung gitu. Tapi kalau papa sih Masih ya, iya, gitu ya, jadi oke. agak Tapi wajar nggak sih orang tua masih begitu kadang-kadang? Maksudnya ya zaman sekarang gitu ya, masih dari suku apa, masih bertanya walaupun sama-sama Advent ya teman-teman, sama-sama Advent. Jadi mungkin masih, menurut aku yang sudah dewasa, jangan dewasa deh. Ya dewasa daripada tua ya. Karena ada yang komen itu di mana namanya di IG kita, tua kemarin belum tentu dewasa. Belum tentu dewasa, Iya, benar, kan benar. sekarang kemarin ngomong gitu ya. Aku tuh nggak suka, aku butuh yang lebih tua loh. Tua tapi ternyata opa-opa kan. Ketuaan. Iya. Jadi wajar sebenarnya orang tua masih melihat bahwa ini sukunya dari apa ya. Aku nggak tahu Oh. penilaian mereka apa. Iya, Kalau iya. Yose, menurut Yose wajar nggak sih masih lihat suku dan tidak gitu? Kalau dari pandangan orang tua mungkin masih ya, karena mau menyesuaikan juga kan, bukan cuma anak mungkin yang mau menyesuaikan dengan kelompok yang beda suku. Tapi kalau dari aku pribadi sih nggak ada masalah. Malah kadang kalau beda suku itu lebih seru nggak sih, karena belajar culture baru, belajar sesuatu yang baru. Oke. Jadi menarik gitu rasanya buat dijalani. Oh, aku mau dalemin situ. Berarti pada waktu kalian kenalan sudah kenalan secara suku nggak? Maksudnya gini, ya aku Jawa loh gitu. Atau enggak. aku Ambon loh. Gitu. Enggak, ya. Iya. Nah, Atau kan- tiba-tiba mengalir aja begitu. Ya, kan mengalir aja. Waktu PDKT tahu dia tiba-tiba orang ini, orang itu. Jadi udah tahu aja gitu. Nggak mempermasalahkan sama sekali. Oh, oke. Berarti tidak secara spesifik bahwa dari awal, halo, nama saya Arfan, saya 19 tahun, suku saya Ambon, kayak gitu ya? Nggak gitu. Gitu, Nggak kayak gitu. gitu. Berjalan aja ya. Nggak. Kalau Selin, pada waktu yang sekarang ini tahu bahwa beda suku dari awal PDKT atau ketika udah jadian? waktu PDKT udah ini tahu sih dia beda suku gitu. Nah, first impressionmu terhadap kita biar disclaimer dulu ya, kita nggak mau beda-bedain suku teman-teman. Betul. Ya nggak mau beda. Kita mau tahu dulu Selin dari suku apa? Aku Batak. Papa Batak. Iya. Papa mama? Iya, mama papa Batak. Oh, oke, Batak. Kalau Yose Jawa. Jawa. Mama Jawa, papa Jawa. Betul. Oke, Dua-dua berarti Jawa. kalau pacarnya sekarang Dari NTB itu. NTB apa ya? Oke. Nusa Tenggara Barat itu masuk ya timur lah ya. Oke. Berarti masuk timur. Nah, first impressionmu terhadap orang sana gitu. Jujur aku nggak terlalu tahu tentang NTB. Jadi Oke. masih kayak oh ya udah dari NTB cukup tahu aja gitu. Oh. Nggak ada mikir-mikir yang. Nggak mikir apa-apa. Iya. Maksudnya kelihatan oh ini NTB ini enggak gitu. Maksudnya Lagaknya orang NTB enggak, enggak. aku pikir dia Cina. Oh, Karena dia matanya sipit. oh, Pakai kacamata kan kayak. Iya. malah salah first impressionnya Iya, salah. kagetnya tuh di situ. Oh, ternyata orang timur Oh, gitu. Aku kira oke, orang oke. Cina. Berarti first impressionmu malah
bukan berarti kalau aku bisa simpulkan Selin ini nggak ngelihat first impressionnya karena salah melihatnya, ya udah jalan aja gitu. Iya. Kalau Yose, first impression yang beda suku. Kalau boleh suku apa, Yos? Terakhir Manado. Wah, Manado. Papa mamanya Manado atau hanya Manado Ya, salah satu? papa mama Manado. Oke, berarti asli Manado ya. Ya, betul. Apa first impression? Cantik sih. Ya sih. Ya. Jangan sampai first impressionnya apa? Ganteng. Kan jangan salah. Iya. Salah itu teman-teman. Salah ya. Salah. Oke. Kalau aku ngeliat sih, karena udah tahu kan, maksudnya aku lebih dahulu kenal orang tuanya, baru akhirnya tahu sama anaknya, terus deket sama anaknya, jadi udah tahu kalau dia cewek Manado. Oh. Deket, ya udah jalani aja. Teman sekolah berarti ya? Sekelas? Enggak. Dia anaknya gembala jemaatku dulu. Oh, oke. Berarti, gini ya. Pacaran pada waktu zaman kuliah deh. Orang tua tahu nggak? Tahu. Orang tua tahu. First impression orang tua terhadap, wih, beda suku nih anakku pacarannya. Tidak sesuku, gimana? Biasa aja sih, apalagi waktu papa mama juga udah deket sama orang tuanya, jadi ya udah biasa aja. Malah cenderung ke support, nggak apa-apa sama dia gitu. Apalagi itu anak pendeta ya. Betul. Ya, oke. Nah, kalau kamu Selin, apa namanya, orang tua ketika tahu beda suku ada komen nggak? Enggak sih, kalau masalah itu enggak Itu ya. Iya. Oke. Baik, berarti kalau gitu mama nggak orang tua, ada beberapa karena begini teman-teman. Ada yang tetap mempertanyakan kan, gitu kan. Nah, menurut kalian sampai ya pengalamannya Yose dan Selin, ada tantangan tersendiri nggak sih kalau beda suku? Kalau aku dulu ya, kalau aku menurutku lebih ke waktu mengenal keluarganya sih, gitu. Waktu kenal keluarganya, kayak mengenal bahasa baru, kalau ngomong Manado kayak gimana, masakan Manado, lebih beradaptasi seperti itu dengan bagaimana orang-orang Manado ini gitu. Oh, oke. Berarti memang ya tentu selalu ada apa namanya ya, ada penyesuaian ya tetap ya. Betul. Adaptasi. Menurut kamu lebih susah dari Selin ya, dan Selin dan Yose, lebih susah sesuku atau beda suku? Lebih susah. Penyesuaiannya? Beda suku lah. Beda suku. Ada Ada tantangan tersendirinya? Iya. Apa bahasa atau? Kalau bahasa kan enggak, karena ya pasti kan berbahasa Indonesia. Cuman culture di keluarga besar aja. Kadang kalau mau kenal keluarganya, kebiasaannya seperti apa, kayak gitu kan beda kadang seperti itu. Oh, oke. Kalau Selin, tantangannya? Jujur, kami tuh cuman kayak menjalani aja, dan Oh. ya aku juga belum terlalu tahu keluarganya kan. Dia juga belum terlalu tahu. dengan Berarti keluarga. nggak ada tantangan? Iya, Belum ada sekarang tantangan ini ya? belum ada mungkin ya. Oh iya, belum ada. tantangan. Iya. Ini aku jadi kaget. Agak Ada ragu-ragu tapi ya. masalah lain. Oh, Wow. Waduh, ya nggak apa-apa. Iya. Oke, menurut kalian dari pengalaman kalian nih di teman-teman gereja, di jemaat tidak satu ataupun di teman-teman kalian, sebenarnya masalah isu tentang beda suku ini masih jadi apa? Isu yang kuat nggak sih? Selin dulu. Isu yang kuat, menurut aku anak-anak sekarang kayaknya nggak terlalu memikirkan apa ya, perbedaan suku nggak sih? Mungkin lebih karena orang tuanya aja yang masih memegang kayak pola pikirnya belum kayak kita lah, ibaratnya belum terlalu berkembang, jadi mereka lebih takutnya tuh, maksudnya pertimbangannya itu karena orang tua gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau jujur ya, aku melihat anak-anak sekarang ya pacaran bahkan menikah pun udah banyak yang beda suku. Betul. gitu kan. Jadi ya nggak terlalu maksudnya ya. Dia kitanya ya, di Iya. kitanya sudah nggak terlalu itu, tapi mungkin di karena orang tuanya tuanya. ya, masih. jadi pertimbangan. Aku juga masih berpikir kenapa ya, tapi akhir-akhir ini aku akhirnya mulai memahami. Kalau menurutmu, Yos? Kalau menurutku kurang lebih sama kayak kata Selin ya. Di kitanya itu nggak ada masalah, tapi seringkali sama orang tuanya berbeda pandangan, jadi malah jadi sebuah hal yang harus diperjuangkan seperti itu. Oh, oke. Tuh. Menurutmu dari pengalaman sepenglihatanmu gitu ya, tantangannya apa sih kalau di luar sana yang kadang-kadang mungkin ada crash dan lain-lain? Kadang kan orang tua itu pengen yang sesuku biar nggak ribet mungkin ya. Jadi apanya nih? Adatnya mungkin Oh, atau seperti apa kayak oke. gitu.
jadi nggak ribet, udah saling kenal aja kalau sama satu suku kan. Mungkin kalau beda suku ya harus perkenalan lagi, mungkin orang tua nggak mau yang ribet seperti itu. Padahal kan kita sebenarnya nggak ada masalah untuk hal-hal yang seperti itu. Gitu. Kalau Selin, menurut pengalamanmu ini apalagi ya, ini sekali lagi pacarnya kakak juga orang Batak gitu ya, pacarnya kakak orang Batak. Biasanya bukan mendiskreditkan orang Batak. Yang isu ini muncul kebanyakan dari suku Batak memang. Beberapa harus sama-sama Batak. Begitu juga kadang-kadang orang Ambon, sama-sama orang Timur dong, sama-sama orang Timur gitu. Nah, menurut Selin dari suku Batak, kenapa kok masih kuat kental untuk memegang? Dan buat kakak ya, itu salah satu hal yang positif menurut kakak. Maksudnya begini, memegang adat istiadat itu penting. Betul. Tetapi kalau sudah mencari pasangan, apalagi di Advent menurut kakak secara pribadi, harusnya tuh no issue sih. Betul. Menurutmu kenapa kok di Batak masih kuat untuk hal-hal mempertahankan suku ini? Aku sebenarnya nggak terlalu ngikutin adat ya. Ya. Menurutmu kenapa? Apakah itu masih gini sih Kak? Biar nggak putus ininya, apa sih namanya? Silsilah. Gitu kan. Iya. Kalau Batak itu kan kuat banget dengan yang silsilahnya nggak putus, jadi kayak, kalau boleh marganya apa namanya, enggak sih, kalau dia perempuan enggak ya, sebenarnya baru ya, nggak itu ya, nggak terlalu ya. Iya, nggak terlalu. Berarti nanti misalnya Selin menikah dengan orang Timur, ikut marganya Timur, itu berarti aku harus belajar nih. Berarti marganya Selin di belakang, marga Timur di depan atau gimana? Contoh kakak ini kan Timur Watimena, Jocelyn Watimena, Boru apa Borumu? Aku sih Taurus. Gitu atau gimana sih? Enggak kepake. Tetap pakai. Soalnya inang mudaku udah pakai marga lain. Oke. Gitu. Oke lah, nanti kita akan belajar sendiri ya, itu panjang. bingung. Gak nyampe ya. Iya. Nah, aku sekarang mau tanya deh, kalau gitu. Kalau memang di kalian no issues, tapi kan pasti ketika pacaran beda agama itu beda agama. Beda suku. Ya ampun, kenapa ke beda agama ya? Beda suku itu adalah ada tantangannya tadi kata Yose, ada apa namanya? Adaptasinya. Ada cerita lucunya nggak? Harus ketawa ya kita nih ya. Kita harus terpingkal-pingkal ya terhadap cerita lucu. Lucu banget ya. Belum. Atau nggak ada cerita lucu sedih terus? Berapa lama sih pacaran yang sama beda suku? 6 bulan. Oh 6 bulan. Harusnya lumayan lah ya. Iya. Berapa? Cerita lucu nggak ada sih, ngenes aja. Kenapa dia sayang orang lain? Aduh, terang melihat fakta. Tapi memang ya kakak juga punya pengalaman beda suku, yang ribut itu orang tuanya sih. Iya, padahal kitanya nggak ada masalah kan. Nah, ada yang begini nih. Ada istilahnya begini. Ya aku nggak tahu ini benar apa enggak ya. Isu beda suku itu akan terus timbul karena memang di zaman perjanjian lama juga suku-sukunya banyak. Oh, iya, banyak yang dilarang jangan nikah sama Iya. suku. Iya. Nah, memang kan jangan bangsa lain itu lebih ke agama ya. Tapi pernikahan antar suku itu juga ada yang ya itu berbeda adatnya, berbeda kebiasaannya. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu kenapa masih itu menjadi isu gitu loh. Nah, menurut kalian apa saran untuk teman-teman yang pacaran itu kadang-kadang ketika beda suku masih ada sekat-sekatnya? Gimana saran kalian, menurut kalian? Guys, janganlah ada sekat-sekat begini. Nah, itu apa namanya cara-caranya? Kan ini nih aku punya contoh nih ya. Punya contoh. Temanku pacaran. Bukan pacaran sih, lagi deket doang. Orang belum Jawa pacaran sama orang ya? Chinese, belum pacaran. Oke. Jangan ketawa dong, kita kayaknya udah tahu nih. Jangan. Sorry teman-teman. Beda suku. Oke. Ya, beda suku. Nah, lalu ada pertanyaan ataupun ketakutan gitu ya dari orang tua dan sekelilingnya, circle-nya bertanya, gimana nih beda suku? Nah, menurut kalian atau yang tidak mengikuti, nggak usah harus sesuku, apa tips dan trik untuk teman-teman kita ini supaya nggak takut untuk menjalani hubungan beda suku? Kalau menurutku pribadi ya,
kita nggak bisa langsung mematah persepsi dari orang tua ya. Maksudnya waktu awal misal orang tua maunya yang sesuku nih, kita datang nih deketin anaknya. Terus dengan stigma orang tua yang harus sesuku, ya mau nggak mau kita harus meyakinkan secara perlahan. Karena menurutku cuman itu salah satu cara untuk mendapatkan hati orang tua. Karena nggak bisa dong kita tiba-tiba rebut anaknya, tiba-tiba kan. Nggak mungkin dong. Ya mau nggak mau ya harus beradaptasi juga dengan stigma orang tua tersebut. Bahwa kita tuh nggak apa-apa kalau beda suku gitu loh. Nggak ada masalah kalau kita beda suku. Seperti itu. Kalau menurutku ya. Jadi mau nggak mau ya perlahan-lahan beradaptasi lagi. Pelan-pelan meyakinkan hati orang tua. Kalau kami berdua tuh cocok kok walaupun beda suku seperti itu. Tapi kan gini, kalau menurut kakak ya, yang paling penting itu sebenarnya kalau ada perbedaan suku itu antara kita aja. Kita itu maksudnya antara kita yang pacaran. Kan yang lain ini kalau kakak selalu selalu analogikan kita lagi main bola yang banyak komentar penontonnya. Nah, yang penting antar dua pemain ini sudah cocok dulu gitu. Enjoy. Betul. Baru orang lain akan melihat, oh nggak jadi isu kok perbedaan suku ini. Fine aja kok. Mungkin akan jadi lebih isu mungkin kalau berbeda agama mungkin. Tapi kalau beda suku harusnya kalau sama-sama advent, nah ya, harusnya sudah nggak terlalu jadi isu nggak sih? Betul. Berarti kalau menurutmu harus meyakinkan orang tua bahwa ini aman-aman aja ya? Iya, betul. Nggak ada cara lain. Nggak bisa dengan cara kasar tiba-tiba kawin lari, nggak. Oh iya. Kadang-kadang ada orang-orang kayak gitu ya. Karena banyak loh yang di circle kakak gitu yang karena beda suku orang tuanya tidak mengizinkan. Endingnya putus. Sedih kan, sedih. Padahal udah cocok. Udah berapa puluh tahun enggak. Jangan gitu dong Saiful. sorry. Berapa tahun gitu ya, enggak sebentar gitu loh. Kalau memang isunya memang dari awal harusnya sesuku, harusnya bisa lebih dijelasin sih. Iyalah. Nah, menurut kalian kira-kira lebih enak pacaran sesuku apa beda suku? Ini yang belum pengalaman. Kalau aku sih lebih enak sebenarnya sesuku ya. Maksudnya udah ngalir, udah saling tahu culture-nya seperti apa. Tapi kadang-kadang ini kan kalau bahas enaknya ya. Enaknya lebih enak sesuku. Tapi kalau mau cari tantangan kan beda suku ya no problem. Tantangan apa tuh maksudnya? Beradaptasi tadi. Maksudnya ya lebih mengenal culture baru, lebih tahu orang-orang baru di luar sana. Menurutku malah lebih seru gitu. Kalau Selin? Nggak tahu ya, soalnya kan baru kali ini. Dua ini kan beda-beda. Jadi ya beda-beda. Jadi tapi menurut aku sih kayaknya lebih betteran yang satu suku mungkin ya. Jadi kayak nggak terlalu banyak beradaptasi gitu lah. Jadi udah lebih tahu kan kita di Batak kayak gini gitu. Jadi kalau kayak ikut acara juga kan, acara-acara besar keluarga juga pasti kayak ya udah bakalan tahu lah gitu. Kalau misalnya kan beda tuh ya kita harus banyak belajar juga gitu kan. Jadi ini pertanyaan biasanya yang kakak kesalin dulu ya. Lebih pilih mana? A atau B ini? Yang A, cowok ganteng, baik, beda suku, atau cowok yang mama izinkan, setujui langsung karena sesuku. Bagus nih. Buat cewek, nanti ke Yose juga ya. Tadi A tadi. Yang A ganteng, baik, tipemu banget lah. Aku banget ya. Tapi mama masih, kok beda suku sih, gitu kan. Tapi atau yang B, bukan kamu, bukan nggak ganteng ya, bukan nggak ganteng, tapi bukan tipe. Iya, bukan tipemu, belum tipemu mungkin. Tapi mama sudah approve. Selin ini loh sesuku gitu ya, nggak jelek-jelek banget gitu nggak jelek-jelek banget. Gimana yang ngomong jelek? Bukan nggak jelek-jelek banget, maksudnya masih lebih ganteng yang A berarti. Lebih tipemu yang A. Lebih tipemu yang A. Gitu. Ya mungkin A ya. Karena udah Yang penting hati dulu ya. Iya, yang penting hati dulu nanti. Wow. Yang penting hati dulu, bos. Oke, kalau iya sih. Ganteng? Enggak dong. Beda ya.
Agak shock ya. Kirain opsinya sama tadi. Enggak Beda ya? dong. Beda, oke. Aduh. Kayak beda suku ya, beda suku. Iya, beda suku. Kalau aku lebih pilih yang A juga tadi. Tipeku, tapi mama belum approve kan. Iya. Nggak apa. Kalau soal approve belakangan bisa lah. Iya. Kalau nggak approve, Aduh. Aku approvein. mau minta papanya approve. Oke. Berarti kita sepakat bahwa di antara kalian berdua bahwa yang penting tipeku dulu ya. Iya, Betul. benar. Kan yang menjalani kita. Iya, Wah, betul. hai. Kan yang menjalani bukan Hai mama orang-orang papa. tua. Ini nanti dipotong-potong TikTok. Maaf mama. Dipotong-potong di TikTok ya. Tolong teman-teman dipotong. Pastikan hubungan yang anak-anak Anda sedang jalani itu karena memang pilihan anakmu sendiri. Betul. Bukan Approve karena ya, Ma. Yang mana, Yos? Nanti Ma. Berarti nanti akan ada calonnya Yose ini yang sekiranya berarti yang Yose suka ya? Ya siapa tahu mama belum approve kan. Iya, Nanti. oke. Nantilah, Ma. Nanti mamamu yang ku kasih fotonya lah. Aduh. Itu loh yang anjing kemarin. Oke. Kita masuk di menit-menit terakhir nih. Menurut kalian di dunia Advent ya, kita ngomong masuk sekarang dunia Advent. Lebih sulit mana? Ini pasti jawabannya agak dalam. Lebih sulit mana sih cari pacar yang oke, masa bodoh dengan suku atau tidak, yang penting cocok, atau lebih mudah cari pasangan yang masih mengutamakan suku issue. Jadi gini contohnya, lebih mudah kamu cari yang udah sama-sama mau kayak mau kalian tadi, atau lebih mudah sama dapat pasangan yang sama-sama sesuku carinya. Dapat ya pertanyaanku? Oke. Kalau Selin? Tergantung kita ada di mana dulu. Maksudnya? Kan kalau misalnya kayak aku di Surabaya, ya Oke. kan kebanyakan orang Jawa kan. Oke. Oh, iya, ya jadi juga kalau- ya. Tergantung lingkungan ya. Tergantung Tergantung- lingkungannya juga, tergantung tempat kita. Sejauh ini pengalaman Selin. Sejauh ini ya yang beda suku sih. Nggak masalah. Iya, nggak masalah. Di Surabaya, Selin melihat dunia teman-teman Advent ini nggak terlalu mikirin suku. Enggak. Nggak. Kayaknya ya enggak. Iya kan Jose? Betul. Kaget ya, langsung dilempar. Enggak, kayaknya enggak deh. Kalau aku lihat sih enggak ya. Enggak ya, karena mungkin khususnya apalagi gereja kita ini lebih lebih majemuk kan. Teman-teman yang iya, datang iya. banyak. Kita punya beragam teman-teman dari suku. Timur, ada beberapa dari teman-teman Papua, dari teman-teman Manado, dari teman-teman ada di Bandung, Jakarta, kayak Kalimantan. Selin, ya Kalimantan. Selin juga dari Medan. Sumatera, ya kan, datang ke sini. Mungkin karena itu juga circle-nya ya. Betul. Iya. Udah beragam dari situnya. Iya, beragam dari situnya. Kalau kamu Yose, pengalamanmu lebih susah atau gampang yang mana cari pacarnya? Kalau aku sih lebih gampang sebenarnya cari yang sesuku ya. Lebih gampang karena gampang ketemu orang Jawa di mana-mana sih. Oh iya juga sih, bener juga. Di Kalimantan banyak, di sini apalagi. Oke. Gitu. Tapi menemukan kesulitan di yang beda suku pun nggak begitu sulit sebenarnya. Tuh balik lagi ke orang tuanya sih. Tuh karena kalau menurutku di anaknya sendiri no problem. Gitu. Oke. Nggak jarang ketemu anak-anak yang kamu Jawa aku nggak mau nih. Jarang ketemu yang kayak gitu. Pasti kan sekarang anak-anak sekarang nggak nanya langsung kamu suku apa, kalau kamu bukan suku ini aku nggak mau. Jarang ketemu anak-anak sekarang yang kayak gitu. Lebih ke orang tua paling nanyain pacarmu suku apa kayak gitu. Jadi menurutku kalau sekarang di kitanya no problem sih, apalagi kita udah sering berteman sama teman-teman yang beragam sukunya seperti itu. Oke. Pertanyaan dikit-dikit belakang ya ini. Pernah nggak Yose, karena Yose ya yang Iya. pengalamannya agak lebih banyak dari Iya. Pernah nggak ditolak gara-gara nggak sesuku? Ditolak gara-gara suku. Iya, maksudnya, karena kamu ternyata nggak sesuku sama aku. Enggak Pernah sih. nggak? Nggak pernah. Ditolak karena bukan tipenya sih. Wow. Oh. Waduh, itu sakit sih. Ya, yang paling sakit itu ditolak karena bukan tipenya, Oh ya. ditolak karena memang nggak cocok, nggak suka, ya kan. Yang ketiga ini yang paling sakit. Apa itu? Ditolak karena ditikung. Waduh. Udahlah, capek. Aku jadi cepet. Oke, teman-teman yang di sini datang, aku ada sesi khusus nih, ya kan? Teman-teman mau tanya, bukan usah nari-nari di sana. Ada mau tanya satu pertanyaan buat mereka nggak? Nanti teman-teman gini deh ya, kalau enggak nanti teman-teman boleh komen di YouTube kita ataupun di IG kita.
tentang hari ini. Nanti kita mungkin someday kita akan jawab. Nanti admin _artis itu akan jawabin satu-satu. Oh, ada yang mau tanya? Oh, silakan, Ucup, silakan. Iya, tanya aja. Apakah suku itu mempengaruhi karakter dalam menjalankan hubungan? Waduh. Nah itu. Oh my god. Berat ya. Kelas berat. Berarti nggak, ini gampangnya gini, suku itu punya ciri khas sendiri, ya, dan itu menentukan dalam hubungan nggak sih? Contoh orang Ambon nih, orang Ambon ini Terkenal. manis-manis biasanya. Oh. Makasih. Kan kamu bukan Ambon. Orang Ambon ini pinter main musik katanya. Aduh, Glenn Fredly itu turunan saya memang. Kelihatan bohongnya ya. Oke, jawab dari pertanyaan teman-teman dari sini. Kalau menurutku apalah menentukan karakteristiknya ya. Iya, jadi contoh suku A, contoh jangan Terkenal. ngomong suku di Indonesia deh, suku Aborigin tadi. ya aborigin ya. Suku aborigin, apakah menentukan kira-kira sifat-sifatnya? Kalau menurutku cewek-cewek sekarang jarang sih karena melihat misal nih cewek ini suku aborigin, terus suku aborigin terkenal ini, kayak enggak juga, maksudnya bukan sesuai dengan apa yang masyarakat omongin kayak gitu loh. Oke, Kadang ya nggak mempengaruhi karakter. nggak mempengaruhi Gitu. karakter. Kalau kamu, kalau saya Ya. mempengaruhi karakter nggak suku tertentu? Ya bisa jadi mempengaruhi. Tapi kalau dia punya karakternya yang aduh maaf ya guys. Aduh suka belibet kalau ngomong. Nggak apa-apa, apa-apa. santai. Ya ini nggak boleh sebut suku gitu ya. Nggak Nggak apa-apa, sebutin aja. Nggak rasis kan ya? Enggak. Tadi suku bisa. cadang nggak rasis. Nggak, biasa aja. Nggak usah, kalau kita tahu kan suku Jawa itu terlihat kayak anggun lah ya, Betul. lemah lembut, Benar gitu kan. banget. Nah, beda banget dengan suku Batak. Oh. Iya. Yang tahu orang-orang tuh tahu kan kayak wah ini keras, tegas gitu kan. Jadi mungkin ya kalau karakter itu pasti ya ada lah karena kan bawaan ya dari Iya. keluarga juga dan Didikan lingkungan. turun-temurun. Iya, tapi balik lagi sama pribadinya juga sih sebenarnya. Tapi pasti ada pengaruhnya juga. Pasti ada pengaruhnya. Iya. Dan ada memang kata karakter apa namanya ya, ada pembedanya. Oh, ini kayaknya orang ini. Oh, Nah. dari wajahnya kelihatan kok ya. Dari toh. suaranya aja kayak kamu pasti dari Sumatera kan Iya, ya? langsung kelihatan, Iya. langsung kelihatan. Kanan Kok- suaranya gitu. Yes, kalau buat aku yang menjawab tadi pertanyaannya, apakah suku tertentu menentukan karakternya? Kalau kakak, menurut dari beberapa pengalaman kakak, yes. Tetapi benar katanya Selin, tergantung manusianya. Iya. Tergantung manusianya kok semuanya. Tidak. Jadi gini, teman-teman, disclaimer-nya lagi, semua suku itu ada plus dan minusnya. Betul. Salah satunya pacarnya kakak orang Batak. Satu, memang kakak bilang sama dia bahwa dia adalah seorang yang keras kepala kadang-kadang. Tetapi positif karena dia keras kepalanya, dia nggak mau kalah untuk dengan beberapa hal. Salah satu contohnya adalah tentang hari Sabat. Karena dia keras kepala, dia nggak mau kalah tentang hari Sabat hari di Sabat. kerjaannya. Oh. Kakak pernah cerita kan, dan dia pernah cerita. Dia ngebet banget untuk mempertahankan hari Sabat. Ya ada plus minusnya. Betul. Tetapi di sisi lain yang mungkin jadi hal negatif dari keras kepalanya, kakak ajarin. Begitu juga kakak sebagai orang Ambon, kadang-kadang ngomong nggak dipikir gitu kan, asal ngomong ceplos-ceplos nggak ngeliatin perasaan orang lain gitu kan, betul ya, jangan gitu. Nah di sisi lain mungkin ceplos-ceplos di beberapa orang butuh supaya orang itu tahu bahwa jujur nih orang, Iya. ngomong Apa adanya ya? apa adanya. Tapi di sisi negatifnya dia juga ngomong kamu nggak boleh ngomong gini kan. Jadi tergantung kita mau lihat dari kacamata yang mana ini. Positifnya diambil, ya kan? Positifnya diambil. Salah satu nih. Orang Batak itu ada di mana aja. Betul. Jadi dan selalu ini ada dua suku yang menurut kakak di Indonesia selalu ada di mana aja dan selalu hidup. 3 deh. Nambah. Iya, 3. 1 Jawa, di mana aja ada. 2 Sumatera, Batak. 3 Madura. Dan 3-tiganya tuh bisa jadi apa aja. Maksudnya bukan jadi orang yang nggak jadi apa-apa. Dan mereka tuh pekerja keras. Keras. Iya, jadi ambil positifnya, yang negatif dibuang. Gitu kan, gampangnya betul. gitu ya. Nah, sudah terjawab ya teman-teman? Ya, sudah terjawab. Nah, sip. Kita udah kayaknya udah kelewat beberapa menit nih. Kita bagian terakhir nih.
Ya kan bagian terakhir itu kita udah dimarahin sama tim kreatif. Kayaknya papan tulisnya mau dilempar ke kita. Oke, bagian terakhir nih. Teman-teman kan sudah kita bahas tentang perbedaan suku. Yang pertama, menurut kalian masih relatifkah perbedaan suku di zaman sekarang di dunia teman-teman Advent? Yose? Kalau menurutku udah nggak relatif ya. Lebih ke sekarang soal iman sih. Kalau suku ya udahlah. Udah bukan sesuatu yang harus dibahas lagi. Oke. Yang penting seagama. Iya, Oke. yang penting seagama. Nasehatmu buat teman-teman yang mungkin masih berjuang di sana, struggle, mungkin bukan antar pasangannya ya, tetapi kepada orang tuanya. Oke. Yang cewek meyakinkan pihak orang tuanya, yang cowok juga meyakinkan. Dari Selin dulu. Oh, Yose dulu. Oke, ya pengalaman. Dia lebih pengalaman soalnya. Oke. Kalau aku sih yang pertama dibawa doa dulu ya pasti. Oh, wow. Pastilah dibawa doa. Yes. Tapi Betul, tuh kan? aku setuju. Dibawa berdoa. Terus Ya perlahan-lahan selalu mengambil langkah baru ya, step by step supaya hati orang tuanya tuh luluh gitu. contoh. Mungkin Trik-triknya Yose. Aduh. Mungkin datang ke rumah bawain sesuatu. Oh, oke. Menarik perhatian orang tuanya lah, menarik hatinya orang Oke. tua. Karena kalau misalkan kita mengeluh doang nih, duh papa mamanya nggak setuju nih, aku pacaran sama dia karena beda suku. Tapi kitanya sendiri nggak ngelakuin apa-apa, ya buat apa? Nggak menunjukkan sesuatu yang berharga di mata orang tuanya, kayak malah kelihatan menye-menye, nggak serius sama anaknya kayak gitu. Oke. Jadi menurutku ya tetap berjuang lah. Berjuang dan menunjukkan ke orang tuanya Ya. bahwa ya no issue sebenarnya. Betul. Kalau Ini saya yang mau memulai ya. bukan dalam proses, mungkin dalam hubungannya dia sekarang beda suku, tapi masih memiliki halangan ke orang tuanya masing-masing. Ya, hampir sama kayak Jose. Idem. Hampir sama kayak Jose lah ya. Tapi yang penting sih kembali ke komitmen. Wow, yes, that's right. Masing-masing aja. Kalau emang udah punya komitmen yang kuat ya pasti bisa lah dijalin, pasti ada jalan keluarnya. Betul, setuju. Oke. Kalau kakak mungkin mau nambahin sedikit bahwa benar katanya Selin. Yang penting ya itu tadi kakak bilang dua orang ini dulu sepakat nggak untuk menjalani hubungan ini. Singkirin nih nomor 2 ini soal suku orang tua. Kalau biasa yang kakak alami beberapa tahun ini dengan beda suku, mematahkan hal-hal negatif yang tadi mungkin bertanya, hal-hal negatif, stigma negatif dari sukuku. Katanya orang Ambon tuh keras, kasar. Nah aku patahkan, memang tidak gitu loh. Mungkin ngomongnya aja yang keras. Santai bang. Tapi hatiku lembut kok. Oh ini baru. Iya. Abang yang ku kenal ini. Oh ya, makasih ya guys. 5.000 nanti. Jadi mematahkan stigma negatif, begitu juga di pihaknya dia. Betul. Dan membuktikan bahwa orang tua enggak, no issue. Enggak Orang gini kok. suku ini no issue gitu loh, no issue gitu. Jadi mungkin itu deh obrolan kita ya. Ya. Mudah-mudahan membawa berkah, membawa Pencerahan. insight baru ya, pencerahan ya kan, bahwa jangan kepikiran kalau beda suku. Betul. Yang bahaya itu udah beda suku, terus hatinya nggak sayang. Waduh. Wah, apa yang mau diperjuangkan? Betul. Jangankan untuk sayang, komitmen aja nggak ada. Itu Oke. sudah. Itu. Jadi itu aja teman-teman, sekali lagi terima kasih yang sudah nonton sampai menit ini, sampai menit terakhir ini. Jangan lupa subscribe di channel kita Artis TV, dipencet di bawah ya. Terus IG-nya di follow, downless_artis. Yes. Lalu TikTok kita apa ya namanya? Artis TV. TikTok kita Artis TV juga ya? Yes. TikTok kita Artis TV, di follow ya kan, supaya teman-teman mendapatkan info-info baru, konten-konten terbaru yang kita share di setiap harinya. Yes. Itu aja, terima kasih teman-teman, terima kasih Yose, terima kasih Terima kasih, Selin. Kita ketemu di episode berikutnya, bye-bye. See you guys. Dadah.